Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Pilianti Garsita, NIM C2088209016 Prodi Senatasi. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang Islam dan masalah harta dan jabatan. Harta menurut Wahbah Zuhaili didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan dan dapat dimiliki manusia dengan sebuah upaya, baik itu berupa zat maupun manfaat. Menurut Hanafiyah Al-Madalah, sesuatu yang mungkin dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Pendapat mayoritas ulama adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di mana bagi orang yang merusaknya berkewajiban untuk menanggung atau menggantinya. Dalam Al-Quran, bahwa harta adalah peluasan hidup. Pada Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 46 dan An-Nisa ayat 14 dijelaskan bahwa kebutuhan manusia terhadap harta sama dengan kebutuhan manusia terhadap anak atau keturunan. Maka kebutuhan manusia terhadap harta adalah kebutuhan yang mendasar. Berikutnya, 1. Harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah. Hakikat harta dan jabatan adalah merupakan amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah Allah karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tapi karena berkah dan karunia dari Allah. Juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tetapi juga buat kemaslahatan orang lain. Karena harta dan jabatan adalah amanah, maka harus dijaga dan dijalankan atau dipelihara dan dilaksanakan dengan benar. Sebab suatu saat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya maka Al-Qur'an dan hadis selalu mengingatkan bahwa harta itu juga merupakan cobaan atau fitnah. Seperti firman Allah pada surat Al-Anfal ayat 28 yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itulah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Selanjutnya, ada kewajiban mencari harta. Tidak dapat diingkari bahwa harta sangat berguna buat manusia. Bahkan bukan hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kepentingan di akhirat. Kepentingan di dunia maksudnya seperti untuk makan, minum, pakaian, rumah tempat tinggal, terus biaya pengobatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sedangkan kepentingan akhirat maksudnya seperti untuk bisa kita berinfak, berzakat, berwakaf, menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Oleh sebab itu, manusia diperintahkan untuk bekerja keras atau berusaha dalam rangka mencari harta buat kebahagiaannya dunia akhirat. Hal ini antara lain dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mu'minun ayat 3 dan 4 yang berbunyi, ayat ketiga, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari atau perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dan yang keempat, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan firman Allah pada surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagai Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya, ada sikap terhadap harta dan jabatan. Disebabkan harta dan jabatan itu adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya, karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai dari modal hidup. Namun bukan demikian halnya tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah. Oleh karena itu, kita tidak harus
ambisius untuk memperolehnya. Jadi bagi yang mempunyai kompetensi atau keahlian dan mempunyai visi misi yang maslahat kelak dalam jabatannya, maka boleh meminta jabatan. Dengan ketentuan bahwa ia juga tidak boleh terlalu percaya akan kehilangannya. Sebaliknya, jabatan atau menjaga amanah bagi yang tidak punya kompetensi atau keahlian oleh Allah disebut sebagai perilaku zalim dan bodoh. Sebagaimana firman Allah pada surat Yusuf ayat 54 dan 55. Ya, serta surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, dan raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi, dipercayai pada sisi kami. Berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Yang ke ayat 72 artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Selanjutnya, pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Sehubungnya dengan itu, maka harta dan jabatan hendaklah digunakan, bahkan didayagunakan di jalan Allah, yakni dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Harta misalnya hendaklah digunakan selain untuk kemaslahatan kehidupan duniawi, juga harus digunakan sebagai infak atau belanja untuk akhirat, sebagaimana firman Allah dan pada surat Al-Munafiqun ayat 10 yang artinya, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu belum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak menunggukan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh? Apabila harta telah dibelanjakan di jalan Allah, maka kebaikan pahalanya akan mengalir terus sehingga dapat dikatakan sebagai aset yang permanen, terutama apabila dibelanjakan itu bertahan lama zatnya atau yang disebut sebagai wakaf. Sekian dari materi kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.